Oke, jadi kita punya kabar bahwa ternyata channel Gabaya Watama sudah diketahui dan disubscribe oleh guru-guru sekolah. Kelaknatan Gaby sudah ketahuan oleh guru-guru, kegajian Gaby sudah ketahuan. Hilang sudah image Gaby yang luar biasa di sekolah itu, guys. Aduh, mana malu-maluin banget isi channelnya dah. Anyway, hai, kembali lagi bersama gue Gaby Wirahmawan. Gue masih pakai seragam sekolah karena gue baru sehabis online learning. Ini habis makan siang juga, sebentar kita taruh. Jadi selamat datang di monthly journal kita yang kedua, yaitu bulan Juli. Yeay! Karena online learning di rumah, jadwalku lumayan padat ya, tapi tidak apa-apa. Untungnya aku masih bisa sedikit meluangkan waktu, mendesak-desak waktu supaya bisa membuat monthly journal karena aku sudah berkomitmen untuk terus melanjutkannya. Tema kali ini berkaitan dengan Avatar The Legend of Aang. Jadi aku ini orangnya suka-suka saja nonton serial, entah itu anime, drakor, atau mungkin serial-serial lainnya, itu aku suka, tetapi tidak bisa lama-lama. Tapi kalau aku sudah suka suatu serial, biasanya terus aku lanjutin sampai selesai. Aku bukan orang yang tepat buat ngejelasin seluar biasa, selegenda apa si Aang Avatar Atla ini, tetapi menurutku ini adalah animasi yang paling luar biasa. Oleh karena itu aku mau mencoba untuk mendedikasikan beberapa bagian dari jurnalku untuk Avatar ini. Jadi kita langsung lihat saja. Selamat datang juga buat kalian yang baru gabung. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih juga untuk para guru yang subscribe. Mohon maaf apabila Gaby gaje ataupun aneh-aneh kelakuannya. Semoga dimaafkan. So, see you. Jadi sebenarnya aku sudah menonton Avatar ini sejak kecil, tetapi mungkin karena dulu aku masih terlalu kecil, aku tidak terlalu mengingat detail ceritanya, dan aku bahagia karena bisa menontonnya ulang dan menikmati setiap detik cerita mereka. Oh iya, kabar gembira, Gaby sudah punya brush-brush lain, jadi Gaby tidak perlu memakai brush yang tidak terlalu berfungsi. Ngomong-ngomong, kita kali ini memulai series Avatar Journal ini dengan tema suku air, karena aku mengikuti cycle di opening Avatar The Legend of Aang. Tolong diingat juga kalau aku membuat ini based from Avatar The Legend of Aang, bukan The Legend of Korra. Jadi kalau misalkan ada detail-detail yang kurang, yang tidak ada dari The Legend of Korra, mohon maaf karena aku baru saja memulai streaming Korra, dan jujur saja sebenarnya tidak terlalu buruk, menurutku masih bisa dinikmati saja. Jadi aku sangat menikmati pembuatan dari jurnal ini. Aku menyukai suku air karena entahlah, menurutku elemen air itu elemen yang aku banget, dan dibandingkan dengan batu, api, angin, aku merasa bila aku jadi pengendali, mungkin aku akan menjadi pengendali air. Aku juga sangat menyukai Katara, Sokka, dan juga ayah mereka, Hakoda. Jadi aku memutuskan untuk membuat mereka sebagai cover utama dari jurnal kali ini. Aku memang sangat suka menggambar, tetapi sayangnya tidak begitu dengan mewarnai atau melukis dengan cat air. Bukannya apa-apa sih, aku suka melukis, tetapi aku tidak suka saat aku memilih warna, karena biasanya warna-warna yang kupilih itu gaje. Misalkan seperti warna kulit ini, seperti yang kalian kayak kalau kalian lihat itu kayak, what? Waktu pertama kali aku mewarnai warna kulit mereka juga aku kayak, aduh, ini hancur banget. Rasanya semuanya serba salah. Aku kasih warna coklat sepertinya terlalu gelap, lalu aku kasih kuning malah jadi terlalu kuning. Like, oh no, I'm not a great color picker. Help.
Maaf deh, ya aku tahu I have did them dirty. That's not my best works. Aku ya menurutku sketsa mereka bagus-bagus, tapi aku tidak tahu kalau hasil lukisan, hasil warnaan mereka. Jadi aku serahkan kepada kalian. Menurut kalian bagaimana? Aku harap aku tidak terlalu nge-mess up mereka dan membuat marah para fans Avatar yang lain, mohon maaf. You know what? I have did myself dirty. Ya, sepertinya aku harus sedikit memuji diriku deh ya. Tidak boleh merendah terlalu banyak, Gibi, oke. Ya, sebenarnya aku cukup menyukai mata Katara ya. Kalau dari kamera ini terlihat lumayan hidup. Sayangnya, spoiler alert, nanti aku akan nge-mess up mata dari siapa namanya, Korra kan, kok Korra sih, aduh, Sokka dan Hakoda, apalagi Hakoda, astaga, I'm sorry uncle. Maaf ya bapak ke Hakoda. Ya, aku merasa tidak memberikan keadilan kepada bapak ke Hakoda karena artku jauh dibandingkan dengan Hakoda yang sebenarnya. Ya, mohon maaf deh pokoknya. Well, but actually semakin lama aku melihat mereka, semakin mereka terlihat tidak abnormal, sebenarnya semakin bertumbuh rasa cinta di dalam hatiku. Rasa cinta coy. Sebenarnya setelah ku lihat-lihat, apalagi setelah ku rapikan dengan penebal, tidak terlalu buruk sih ya, meskipun ya jauh kalau dibandingkan dengan yang beneran, but not bad. Alasan lain kenapa aku suka dengan suku air ini karena tokoh-tokohnya bedes-bedes banget, tau gak sih? Katara dengan pengendalian airnya yang semakin lama semakin luar biasa, lalu Sokka yang meskipun tidak diberkahi dengan pengendalian namun dia bedes dengan caranya sendiri dengan menguasai semua senjata-senjata dari keempat elemen, lalu juga Hakoda yang bisa menjadi pemimpin sekaligus ayah yang berwibawa, like I wanna be like them, you know. Setelah itu aku juga mencoba memberikan aksen tambahan, yaitu gambar dari roh laut yang menyamar jadi dua ikan hitam dan putih, yin and yang. Meskipun awalnya aku agak ragu kayaknya jelek, lama-lama aku kayak well, it's kinda cool, terutama setelah aku menambahkan sedikit aksen-aksen dan sirip-sirip. Aku juga tentunya menambahkan tulisan Juli 2020 supaya orang-orang tahu kalau ini jurnal bulan Juli gitu kan, namanya juga cover harus ditulis. Dan di bagian sini kalian akan melihat kalau aku mencoba untuk membuat air yang sedang dikendalikan dan aku suka banget. Gak tahu kenapa, tapi stylenya itu mirip seperti yang biasa ada di series, seperti ada bayangan-bayangannya begitu. Tidak tepat seperti ya kalau aku jelaskan dengan kata-kata imut, tetapi ya hatiku sedikit mengatakan kalau itu imut. Dan aku juga memberikan lambang dari suku air di atas dan juga tulisan water is the element of change. Itu adalah quotes dari Uncle Iroh waktu menjelaskan elemen air kepada cucunya, keponakannya, Zuko. Sekarang kalian melihat gambar Yue yang sebenarnya bagus, tetapi aku merasa telah mengecewakan kalian karena kalau tidak salah di serialnya itu sebenarnya warna Yue waktu sudah menjadi roh bulan, sebenarnya dia itu warna biru keputihan kan ya, tetapi karena aku sebelum melukis ini aku mencari reference gitu kan, dan kebanyakan reference itu kebanyakan warnanya ungu putih gitu, dan aku terbawa
Dan sayangnya setelah aku terbawa warna ungu, aku juga tidak bisa membuat warna ungu ini menjadi keren banget. Rasanya aku kayak nge-mess up semuanya gitu loh. Duh, rasanya gone wrong aja ini semua. Maafkan aku, kalian yang baru datang, kalian mengharapkan karya yang luar biasa, tapi ini yang kalian dapatkan. But okay, about real Ye, gimana sih cara bacanya, aku lupa. Ye yang asli itu dia cantik banget, anggun, like wow. Andaikan dia tidak berubah gitu kan jadi moon spirit, bukan moon spirit sih dia sebenarnya ya, moon goddess, ya some kind of that. Dia bakalan jadi couple yang cocok banget sama Sokka, apalagi waktu mereka pertama kali itu seperti so sweet banget. Dan aku lagi-lagi harus mohon maaf karena ya aku tahu rambut Yue seharusnya putih bersih, tetapi karena brushku yang terkena cat ungu dan aku lupa membersihkannya, jadi ya hancurlah semua. I'm so sorry. You know what? Let's talk about Sokka. Sokka, kalau kita lihat di seriesnya, dia adalah tipe-tipe cowok yang suka ngelucu begitu kan. Jadi dia diibaratkan seperti pengisi kelucuan lah, seperti orang yang humoris di series itu. Dan itu bikin orang-orang gak sadar betapa badassnya dia sebenarnya, betapa kerennya, betapa perhitungannya. Coba kalau tidak ada dia, mungkin Avatar, Aang dan teman-temannya mungkin tidak bisa membuat rencana yang sedetail itu. Oh ya, ngomong-ngomong soal detail, aku suka banget sama gambar kapal suku airku yang ini, meskipun catnya agak berantakan, tapi menurutku ya not bad lah ya. Dan dia bisa menguasai banyak senjata, dari boomerang dia sampai ke senjata pedang meteor yang dia buat sendiri dari klan api. Like, gak semua orang loh bisa menguasai senjata yang berbeda-beda. Ada orang yang bisa menguasai satu senjata, tetapi kalau senjata lain belum tentu dia bisa lihai, bisa saja dia ya kurang gitu. Dan Sokka ini kill every single of them, like wow dude. You know what? His mother will be so proud. Update dari halaman kedua, halaman atau lembar nih ya, intinya begitu. Ini kurang lebih sebenarnya sudah 98% jadi lah ya, sudah ada kalender, sudah ada gambar-gambarnya ini sudah selesai. Yang belum selesai ini bulannya. Aku masih bingung sebenarnya beneran ngebuat bulan atau enggak, tapi seharusnya jadi karena menurutku bakal kurang kalau nggak ada si bulan ini, karena bulan itu adalah sumber utama dari pengendali air. Tetapi aku bingung memberi warnanya, entah nanti jadi murni putih bulannya atau kekuningan atau malah keunguan biar pas sama warna si Yue. Ya, lihat nanti saja. Oke, sekarang update dari halaman terakhir. Pengerjaanku sudah sampai sini, jadi aku bangga banget. Jadi ini bahasa Inggrisnya sih water bending ancient roll. Jadi itu kayak roll yang isinya cara-cara untuk mengendalikan air, dan itu roll yang emang lama banget gitu, ancient. Terus di sini aku buat lettering exercise buat aku melatih supaya letteringku lebih rapi lagi. Dan di sini nih mungkin kalian bingung ya, ini tulisan apa ini penuh banget ya, apa ya ini. Jadi ini tulisan-tulisan yang ku copy dari website fandom Avatar tentang water bending. Buat apa? Sebenarnya bukan ini tujuan utamanya. Jadi ini sengaja ku buat cuma buat latar belakangnya, yang nantinya di depannya bakalan ku tempel checkpoint seperti
bulan sebelumnya. Terus ada quotes juga, aku buat quotes buat menyemangati diri terutama di masa pandemi ini, yang juga aku buat sedikit berkaitan lah ya dengan waterbending. Nanti bakal aku selesain, tapi segini dulu update-nya hari ini. In the end, sebanyak apapun kritikan yang kulempar kepada diriku sendiri, sebenarnya aku bangga karena aku berani mencoba, dan sebagian dari mereka sebenarnya cukup menarik, cukup bagus, meskipun tidak sebagus profesional. Terima kasih sudah mau menonton, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan lain sebagainya. Kritik dan saran akan sangat diterima, jadi jangan lupa untuk meninggalkan mereka juga. So, see you later.